Shalom, senang berjumpa dengan Bapak Ibu untuk membagikan kebenaran firman Tuhan dengan mengangkat tema Allah Tritunggal. Bacaan Alkitab 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai ayat 12. Dan sebagai teks introitus Yesaya 48 ayat 16. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak orang Kristen mengenal istilah Allah Tritunggal, tetapi tidak sedikit yang merasa konsep ini terlalu rumit, terlalu teologis, bahkan terkesan membingungkan. Ada yang bertanya, mengapa harus ada Tritunggal? Bukankah satu Allah saja sudah cukup? Pertanyaan-pertanyaan ini sering muncul karena kita mencoba memahami Allah yang kekal dengan logika manusia yang terbatas. Namun Alkitab tidak memperkenalkan Allah Tritunggal sebagai teka-teki filsafat, saudara, melainkan sebagai realitas hidup yang dialami oleh umat Allah. Allah Tritunggal bukan pertama-tama doktrin yang harus dipecahkan, tetapi pribadi yang menyatakan dirinya dan bekerja aktif dalam sejarah keselamatan manusia. Dalam Yesaya 48 ayat 16, itu sangat menarik untuk kita simak bersama, saudara. Di sana kita mendengar suara yang berkata, Tuhan Allah telah mengutus aku dengan roh-Nya. Dalam satu ayat kita melihat kehadiran Tuhan Allah, yaitu Bapa. Aku yang diutus, yaitu Anak, dan roh-Nya, yaitu Roh Kudus. Bukan tiga Allah, melainkan satu Allah yang menyatakan diri dalam persekutuan ilahi. Inilah Allah Tritunggal yang bekerja menyelamatkan umatnya. Rasul Petrus dalam suratnya kepada jemaat yang tersebar dan sedang menderita waktu itu juga menyingkapkan karya Allah Tritunggal yang nyata, yang menghibur dan memberi pengharapan. Mari kita lihat bagaimana Allah Tritunggal bekerja dalam keselamatan kita. Pertama, Allah Bapa sebagai sumber rencana keselamatan. Ayat 1 sampai ayat 2. Petrus membuka suratnya dengan menyebut jemaat sebagai orang-orang pendatang dan pilihan Allah. Ia berkata bahwa mereka dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Di sini saudara kita melihat bahwa keselamatan tidak terjadi secara kebetulan. Allah Bapa adalah pribadi yang merancang dan memprakarsai keselamatan. Ia memilih, memanggil, dan menetapkan umatnya bahkan sebelum dunia dijadikan. Pilihan Allah bukan didasarkan pada kehebatan manusia, melainkan pada kasih dan anugerahnya. Bagi jemaat yang hidup sebagai orang asing atau terpinggirkan dan ditekan, kebenaran ini sangat menguatkan, saudara. Identitas mereka bukan ditentukan oleh dunia, melainkan oleh Allah Bapa. Demikian juga dengan kita hari ini. Ketika hidup terasa tidak aman dan masa depan tampak gelap, kita diingatkan bahwa hidup kita ada dalam rencana Allah yang setia. Allah Tritunggal dimulai dari kasih Bapa yang merencanakan keselamatan bagi umatnya. Lalu yang kedua, Allah Anak, pelaksana keselamatan melalui penderitaan dan darahnya. Ayat 2 dan ayat 8 sampai 9.
Petrus melanjutkan dengan mengatakan bahwa orang percaya dipilih supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Disinilah peran Allah Anak menjadi pusat. Yesus Kristus adalah pribadi yang diutus oleh Bapa, seperti yang dinyatakan dalam Yesaya 48 ayat 16. Ia datang ke dunia bukan hanya untuk mengajar dan bikin mujizat, tetapi untuk menderita, mati, dan bangkit demi keselamatan manusia. Darahnya dicurahkan untuk menyucikan dan memulihkan relasi manusia dengan Allah. Menariknya saudara, Petrus berkata bahwa jemaat mengasihi Yesus meskipun mereka tidak melihatnya. Ini menunjukkan relasi iman yang hidup. Yesus bukan tokoh masa lalu, melainkan Tuhan yang hidup dan hadir di tengah umatnya. Keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus menghasilkan sukacita yang mulia dan tidak terkatakan. Bahkan di tengah penderitaan. Inilah karya Allah Tritunggal. Anak Allah masuk ke dalam penderitaan manusia untuk membawa keselamatan yang kekal. Ketiga, Allah Roh Kudus menguduskan dan menolong dalam perjalanan iman. Ayat 2 dan ayat 10 sampai 12. Petrus juga menegaskan bahwa umat Allah dikuduskan oleh Roh Kudus. Roh Kudus bukan sekadar kuasa yang abstrak, melainkan pribadi Allah yang bekerja aktif dalam hati orang percaya. Roh Kudus menguduskan, meneguhkan iman, dan menolong umat Allah untuk tetap setia dalam penderitaan. Ia juga yang menyatakan firman Allah baik kepada para nabi di masa lalu maupun kepada jemaat di masa kini. Petrus menjelaskan bahwa para nabi meneliti dengan seksama tentang keselamatan ini. Dan Roh Kristus yang ada di dalam mereka memberi kesaksian tentang penderitaan dan kemuliaan Kristus. Artinya, sejak awal sejarah keselamatan, Roh Kudus telah bekerja menunjuk kepada Kristus. Hari ini pun Roh Kudus bekerja di dalam kita, membuka pengertian akan firman, menghibur di tengah kesesakan, dan memampukan kita hidup sebagai umat Allah. Lalu yang keempat saudara, keselamatan sebagai karya utuh dari Allah Tritunggal. Dari seluruh perikop ini saudara, kita melihat bahwa keselamatan adalah karya Allah Tritunggal yang utuh dan tak terpisahkan. Bapa merencanakan keselamatan, Anak melaksanakan keselamatan melalui salib dan kebangkitan. Roh Kudus menerapkan keselamatan itu dalam hidup orang percaya. Karena itu saudara, Allah Tritunggal bukan konsep yang abstrak, melainkan Allah yang hadir, yang bekerja dan menyertai umatnya. Dalam penderitaan, pengharapan, iman, dan sukacita, Allah Tritunggal terlibat sepenuhnya. Karena itu melalui bacaan ini kita diajak bukan hanya memahami Allah Tritunggal secara intelektual, tetapi mengalaminya dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah Tritunggal adalah Allah yang mengasihi, menyelamatkan, dan memelihara umatnya sampai pada akhirnya. Kiranya kita hidup sebagai umat yang selalu bersyukur, teguh dalam iman, dan penuh pengharapan. Karena hidup kita berada dalam tangan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Satu Allah yang kekal sekarang dan selama-lamanya.
Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.